love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around, and I saw my reflection in the snow-covered hills where the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Ya, pemirsa, pagi ini saya berada di halaman kantor PU Provinsi Sendiri. Jadi saya ingin melihat bagaimana penyelenggaraan dalam rangka memperingati atau melaksanakan Hari Air Sedunia. Di sini BBS sendiri menyelenggarakan lomba menggambar tingkat anak-anak, tingkat anak-anak TK, SD, sama SMP. Di mana di sini udah banyak sekali peserta-peserta yang datang dari TK, dari SD, dari SMP untuk melaksanakan lomba mewarnai dan menggambar di sini. Nah, bagaimana sih apa yang sekarang tema yang menjadi tema BWS sendiri dalam melaksanakan Hari Air Sedunia ini? Ayo dah kita ke sana ya. Yeah, you may think that I'm a zero, but hey, everyone you wanna be probably started off like me. You may say that I'm a freak show. I don't care. But hey, Halo Akbar, saya dari TV9. Ya, oh TV9. Mas Songil, luar biasa nih. Tadi kita udah menyaksikan setarnya atau mulainya lomba menggambar tingkat anak-anak ini ya. Ya. Luar biasa. Ini dengan Bapak siapa, Mas? Pak Asdin, Pak Asdin sebagai SMPT-nya saya. oh Satker. seperti itu ya. Ya. Kemarin kita udah tahun lalu kita sudah melihat menyaksikan lomba yang seperti ini juga. Nah, sekarang dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia 22 Maret, tanggal 29 Maret ini dilaksanakan lagi lomba mewarnai menggambar tingkat anak-anak sampai SMP ini. Nah, sekarang temanya apa ini, Pak? Air dan energi sekarang. Air dan energi. Air dan energi. Nah, Ya. itu gimana tuh Jadi penjelasannya? maksudnya dengan adanya air itu adalah sumber daripada energi yang kita pakai, ya baik untuk listrik, untuk pertanian dan sebagainya. Oh, betul. Air ini kan adalah sumber daripada kehidupan kita, adalah anugerah yang perlu kita harus jaga. Oh, iya. Kita harus awasi untuk ketahanan daripada air itu sendiri. Untuk ketahanan daripada jadi air sendiri. Tujuan daripada kita menggambar ini adalah memperingati kepada anak-anak biar dia bisa memahami, bisa dia memperingati di kala dewasa nanti untuk sumber air itu bisa dia menjaga. Sumber air yang dijaga. Nah, sekarang mereka menggambar nih ya, Ya. tingkat TK Tingkat menggambar. TK untuk mewarnai, Oh, tinggal dia mewarnai. warnai aja. Mewarnai apa, Pak? Ini adalah alam. Terus ada sumber air untuk menggerakkan turbin. Oh, Turbin seperti itu nanti untuk bisa menjadi energi, baik itu listrik maupun sebagainya. Itu adanya. Mereka paham nggak apa yang mereka warnai gitu? Sudah kita Udah diberikan karena memang penjelasan. dijelasi bahwa itu kan merupakan alam lah gitu. Oh, seperti itu. Luar biasa ya, bagaimana air dan Jadi energi. kalau yang SMP itu dia reaksi sedikit, kita kasih gambar kosong, dia menggambar. Oh, dengan tipe SMP menggambar. Air dan energi itulah tema daripada ini. Jadi dia mengkreatif kira-kira sesuai dengan tema itu apa. Ya paling tidak mungkin lingkungan, sungai, gunung, itu semua kan bahagian daripada air. Air sendiri. Nah, kalau di daerah kita sendiri ini di Mataram sendiri, pasokan air kita tuh berapa banyak hingga mampu menghasilkan energi gitu, Pak? Jadi untuk pasokan air kita tidak butuh terlalu, yang penting yang menjadi masalah itu adalah elevasinya. Oh, elevasinya. Jadi dengan beda tinggi sekian kita bisa menggerakkan untuk turbin. Ya. Satu, dan kedua untuk mengalir itu sendiri secara gravitasi untuk bisa sampai ke sawah. Dan makanya dengan kata kami dari Balai Wilayah Sungai ini membuat bendung, membuat bendungan. Itu kan kita tampung dulu biar nanti ada energinya, ada kecepatannya untuk mengalir sampai ke sawah maupun sampai ke hilir. Oh, luar biasa. Dulu dalam memperingati Hari Air Sedunia itu kita sendiri mengadakan lomba seperti ini dengan
tema Sungai Jangkok. Sungai Jangkok. Nah ya, sekarang betul. temanya air dan energi. Dan Apakah energi. berhubungan dengan Sungai Jangkok sendiri? Semua akan bersama, dan kita juga di luar acara menggambar dan mewarnai ini ada kita kegiatan juga untuk menelusuri jalur Sungai Jangkok dan Sungai Meninting. Oh, menelusuri. Ada kegiatan juga itu Kapan? untuk sekarang. Sekarang ini. Sekarang ini dalam proses itu Ya, ya. sudah start, mungkin kalau tidak salah yang itu sudah start. Oh. Sudah berjalan. Jadi bagaimana di sepanjang jalur sungai itu ada pos masing-masing untuk ada teka-teki. Itu siapa yang menelusuri, Pak? Peserta. Peserta dari ya, mana? menelusuri sungai itu sendiri. Peserta dari mana, Pak? Dari perguruan tinggi, Oh, SMP, SMA. Itu tujuannya untuk apa, Pak? Ya bagaimana kita melihat kondisi sungai itu sendiri. Kita Oh. mau mengajari ini loh kondisi sungai itu, jangan sampai mungkin ada kotor, ada buang sampah. Oh, Itu seperti maksudnya. itu. Supaya dengan itu secara tidak langsung lihat kotor. Jadi adalah bayangan untuk bagaimana sungai ini harus kita Harus selalu dijaga. bersih. Dibersihkan, dijaga Dan kan. yang paling lagi kebiasaan untuk membuang sampah di sungai itu kalau bisa jangan sampai ada lagi itu gitu. Luar Karena biasa. dengan buang sampah itu kan semua pada tersumbat. Banjir, air tidak bisa lolos. Timbullah melimpah keluar daripada sungainya. Oke, luar biasa. Dari proses pelaksanaan lomba menggambar dan mewarnai ini, apa yang diharapkan di sini, Pak? Ya, pada intinya kami juga berharap bagaimana anak-anak kita ini berkreasi, mengetahui bagaimana alam itu sendiri, bagaimana itu fungsi air, Ya, ya. bagaimana itu memanfaatkan air, yang paling intinya adalah bagaimana bisa kita menghemat penggunaan air itu sendiri. Karena air ini semakin tahun bukan semakin bertambah, malah Ya. semakin berkurang. Karena apa? Daerah hulu, daerah catchment area itu selalu masyarakat penebangan hutan yang tidak terkendali, sehingga betul. mata air akan berkurang. Pohon-pohon yang kita tebang pohon satu itu 10 tahun kemudian baru bisa kita bermanfaat lagi. Oke. Ini kan pelaksanaannya 1 tahun sekali, Pak ya? Alhamdulillah ya, memang 1 tahun sekali. pada Hari-hari waktu PU air. nanti mungkin akan kami coba lagi kan begitu. Air, Ya, dan ya. air, Kalau hari air setiap tahun tentang air. Ya. Ini dengan tujuan-tujuan yang tadi sudah disebutkan Bapak sendiri, apakah efektif pelaksanaan ini untuk memperkenalkan mereka, memberikan pemahaman ke mereka tentang pentingnya air sendiri gitu, Pak? Ya memang sih pada anunya kami juga di lain sisi ada juga seminar masalah tentang air itu sendiri. Ini adalah bahagian kecil daripada ada tingkatnya. Oh, untuk yang anak-anak di bawah mungkin kita perkenalkan dengan sistem menggambar. Mewarnai. Terus di atasnya mungkin ini loh sungai kita ini sekarang. Terus yang lebih atasnya lagi adalah langsung bukan terjun. seminar. Oh. Bagaimana itu air ini. Terus tingkat atasnya lagi mandi dia. Terjun langsung ke airnya, Pak. Oke, terima kasih banyak. Semoga tetap berjalan lancar dan semoga kita tahu tentang air sendiri dan tahu tentang penggunaan air dan bagaimana cara kita menggunakan air menjadi suatu energi. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memanfaatkan air semaksimal mungkin dan kita bisa menjaga tentang ketersediaan air itu sendiri. Terutama bagaimana lingkungan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga? Nggak ada air, kita nggak akan hidup. Kita. Tanpa air, kita nggak akan apa. Oke, terima kasih, Pak. Gila, Pak. Ya. I see you drive round town with the guy I love, and I'm like, forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget him too. Said if I was richer, I'd still be with ya. Huh, now ain't that some shit? Jadi kita udah melihat bagaimana anak-anak kita atau adik-adik kita menggambar dengan begitu seriusnya terhadap
bagaimana air dan energi ini. Sekarang bagaimana kita menelusuri sungai yang ada di sini, dan kita mau ngobrol-ngobrol nih sama ketua tim panitia penelusuran sungai. Waduh, mana nih Ki? Nih Pak ya, aduh selamat pagi Pak. Jangan lemes dong Pak, harus semangat dong dalam menelusuri air. Oke. Maaf Pak, mau duduk atau mau berdiri? Duduk. Oh duduk aja, santai aja Pak. Saya bersama Pak Erwin. Pak Erwin Pak ya? Wah luar biasa, Bapak sehat walafiat nih? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya apa namanya capek Pak ya dalam menelusuri air. Oh, aduh. Jadi pesertanya lumayan banyak, 80 grup, kali 5 berarti 400 orang. Wih. 400 orang tuh dari mana aja Pak? Ada dari SMA, kemudian mahasiswa dan umum juga. Mahasiswa dan umum juga. Wah luar biasa ya, beratusan orang datang ke sini hanya untuk menelusuri sungai. Sungai mana nih Pak? Sungai Ancar sama Jangkuk, jadi muter. Sungai Ancar sama Jangkuk. Ya. Itu mereka menelusuri pakai apa? Berjalan kaki kah? Jalan Atau kaki, dari lewat pinggirnya, lewat tanggul-tanggul itu, Iya ya. terus ditelusuri, kalau ada jalan ya lewat jalan. Oh, dia lewat jalan. Tadi kita ada menggambar dan mewarnai tingkat anak-anak sendiri. Ya. Nah sekarang ada juga nih menelusuri sungai Jangkuk sama Ancar. Sungai Ancar. Itu tujuannya untuk apa itu Pak? Jadi supaya masyarakat kita ini mengetahui kondisi sungai itu sekarang, kita punya sungai itu kayak apa gitu. Kita punya sungai kayak apa? Ya, jadi kalau dia temui sampah nanti dia pungut. Apakah ada yang apa namanya sampah di sana, Ya. atau ada yang lagi jual-jual sate di sana? Kita nggak tahu seperti apa sungai kita sekarang ini seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, selama ini di Mataram sendiri atau mungkin di NTB sendiri, seperti apa sih sebenarnya sungai kita? Sungai kita sekarang ini sudah banyak tercemar, ya. Baik itu ada limbah industri, limbah rumah tangga. Yang terbanyak mungkin limbah rumah tangga ini. Limbah rumah tangga ya? Ya, buangan dari kamar mandi, dari cuci, apalagi dari sampah-sampah. Itu yang Apalagi paling sampah-sampah. Ini yang merusak. Ini yang selalu menjadi kekhawatiran buat kita ya, menjadi pekerjaan rumah juga buat kita, bahwa apa namanya sampah-sampah selalu mengganggu pemandangan kita kalau lagi berjalan, apalagi tengah-tengah kota seperti ini Pak. Nah manfaat sungai sendiri apa sebenarnya Pak? Banyak sebetulnya manfaatnya kan, bisa dipakai untuk irigasi, bisa juga kan, kalau sungai itu dibendung, kemudian dibuatkan saluran irigasi, dia akan mampu mengairi sawah-sawah yang ada. Mampu ada penelusuran sungai oleh 400 lebih orang dari tingkat pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian umum, menelusuri sungai-sungai Jangkuk dan Ancar yang ada di sini. Nah itu apa yang mereka lakukan selama penelusuran nanti ini Pak? Jadi mereka melihat kondisi sungai sekarang ini, apa yang mereka temui mereka catat, itu nanti akan jadi penilaian. Dan juga di samping itu juga untuk menumbuhkan kesadaran adik-adik generasi muda ini. Jadi kalau dia nemuin sampah nanti dia dipungut. Jadi lombanya itu nanti siapa yang paling banyak mungut sampah, itu nilainya tersendiri, nilai plus gitu. Oh gitu. Jadi Kenapa nggak setiap hari kok dilakukan tuh Pak? Nah itu sekarang ini kan kita mancing dulu, Pak. Mancing dulu ya. Oh bukan ikan aja berarti Bukan dipancingnya. ikan aja, Orang juga dipancing. dipancing. Orang juga dipancing untuk Hebat, kesadaran. luar biasa. Nah, itu mancing dulu untuk mereka sadar akan sampah ini, mereka Masyarakat pungut. sekitar kan sekarang nonton juga ngelihat lagi ngapain ini adik-adik ini gitu ya. Ya, Lihat mengut sampah nanti ikut. ikut luar biasa. Ini apakah mereka mau melakukan ini akan sekedar untuk apa mengejar hadiah saja atau mereka punya kesadaran sendiri, Pak? Saya kira di samping hadiah juga mereka punya kesadaran. Karena adik-adik kita ini juga kan mungkin ini kan ada dari pencinta alam. Benar, dan pencinta sebagainya. alam. Kesadaran mereka kan sudah tinggi terhadap kebersihan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya mereka sadar, dan mudah-mudahan kita semua, bukan mereka saja, kita semua dari kecil sampai tua itu sadar ketika melihat sampah, wah ini nggak benar, langsung pungut seperti itu ya. Wah luar biasa, ini harapan Bapak. Masyarakat yang buang sampah juga langsung stop. Langsung di stop ya? Ya, Stop apanya jangan Pak? buang sampah di sini gitu. Jangan buang sampah. Di mana mereka buang sampah? Pak? Tempat sampah.
Oh, di tempat sampah. Buanglah sampah di tempat sampah, jangan buang sampah sembarangan. Oke, waduh. Harapan Bapak sebagai ketua panitia di sini dalam menyelenggarakan Hari Air Sedunia ini apa, Pak? Harapan kita ya supaya masyarakat sadar bahwa air ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi mari kita jaga, mari kita pelihara sumber-sumber air yang ada. Benar. Jadi gitu. Jaga. Badan kita sendiri kan terdiri dari air. Badan kita aja dari air ya, tubuh Iya. kita ini. Begitu pentingnya berarti air ini. Ada air yang masuk, ada air yang keluar kan Wah. dari badan kita. Wah, kalau orang pacaran nih, hidupku tergantung padamu. Kalau ada air, nih aku tidak bisa hidup tanpa air. Nah, luar biasa gitu, Pak ya. Bagaimana? Air sangat berguna. Kalau makanan mungkin bisa kita stop, tapi air kan tidak bisa. Wah. Jadi jangan sepelekan sungai yang ada di kita. Sungai itulah di mana air bisa mengalir di sana. Ketika ada sungai, malah kita jaga air yang ada di sana. Jangan dikotori, gitu Pak ya. Dipelihara, luar biasa. Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin apa harapan kita, kemudian apa tujuan kita nanti bisa tercapai dengan baik. Luar biasa. Terus dong Pak, apa namanya selenggarakan acara-acara seperti ini? Soalnya kalau saya pergi-pergi lagi santai-santai, lalu melihat yang namanya sampah. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini